Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel aku. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang resistensi antibiotik. Apaan sih itu resistensi antibiotik? Yuk, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel aku. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang resistensi antibiotik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku mau ngajak kalian diskusi nih. Kalian tahu nggak apa itu antibiotik? Oh, contohnya aja deh. Nah, antibiotik yang sering kita pakai, yang pertama, juara 1, amoxicillin. Kemudian yang kedua, ada amoxiclav. Kemudian penicillin, kemudian chloramphenicol, dan lagi gentamicin. Nah, sebenarnya teman-teman golongan antibiotik itu ada banyak ya. Aku gak bisa nyebutin satu-satu. Kalau seandainya antibiotik yang kalian pernah pakai belum aku sebutin, kalian komentar ya di bawah. Nah teman-teman, apa sih itu obat antibiotik? Jadi, antibiotik adalah golongan obat-obatan nih yang biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi karena bakteri. Nah, jadi obat-obatan untuk infeksi bakteri teman-teman, bukan obat-obatan untuk flu, bukan obat-obatan untuk batuk biasa, bukan obat-obatan untuk pilek atau untuk panas. Teman-teman, yang harus kita sadari bahwasanya banyak sekali di luar sana dan mungkin bahkan kita dengan inisiatif sendiri gitu pergi ke apotik beli antibiotik. Teman-teman, ini adalah penggunaan antibiotik yang tidak benar. Nah, penggunaan antibiotik yang tidak benar ini akan menyebabkan resistensi, teman-teman. Latin, apa itu resistensi? Nah, jadi resistensi adalah sebuah upaya bakteri yang menyebabkan infeksi tadi untuk melindungi diri dari serangan antibiotik. Apa yang terjadi? Antibiotiknya kebal. Bakterinya kebal terhadap antibiotik sehingga infeksi akan semakin parah, teman-teman. Infeksi akan semakin parah, belum lagi adanya komplikasi, belum lagi adanya efek samping dari obat, belum lagi infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah atau yang sering kita sebut dengan sepsis. Sehingga banyak sekali teman-teman kejadian angka kematian yang meningkat karena resistensi antibiotik. Ngeri banget. Nah, penyebab dari resistensi antibiotik ini adalah penggunaan antibiotik yang tidak benar, tidak bijak, dan tidak tepat. Contohnya apa aja sih, Ti? Contohnya nih, yang pertama, misuse, penggunaan yang salah, menyalahgunakan. Contohnya yang tadi aku sebutkan di depan, batuk dikit, pilek dikit, flu dikit, panas dikit, minumnya antibiotik. Dan itu inisiatif sendiri pula, bukan saran dari dokter. Ayo, siapa yang gitu? Angkat tangan. Itu gak benar, teman-teman. Itu sekali lagi aku garis bawahi, tidak benar, tidak tepat, dan tidak bijak. Karena apa? Karena antibiotik hanya digunakan untuk infeksi karena bakteri, gitu ya. Stabilo. Kemudian yang kedua adalah overuse atau penggunaan secara berlebih atau bahkan penggunaan yang berkurang. Contohnya gimana? Kita nih sudah datang ke dokter. Dokter ngeresepin kita antibiotik. Tapi mungkin kita ngerasa minum 1, 2, 3 kali ngerasa sudah sembuh. Dan akhirnya kita stop lah obat itu, kita gak habisin, padahal dokter sudah bilang antibiotiknya dihabiskan ya mbak. Tapi apa yang kita lakukan? Aku sudah sembuh, dadah antibiotik. Itu salah, teman-teman. Karena apa? Karena bisa jadi nih di minum obat kita yang pertama, kedua, ketiga ini si bakterinya sudah mulai melemahlah dia, sehingga respon dari tubuh kita tuh baik. Kita sudah mulai panasnya sudah mulai reda, atau kita sudah yang mungkin infeksi paru gitu ya, yang awalnya sesak nafas tapi sekarang sudah gak sesak nafas, sudah kita hentikan. Bisa jadi seperti itu, tapi sebenarnya si bakteri ini
masih bisa bertahan, masih bisa ketika kita menghentikan obatnya, kayak gitu ya. Si bakteri ini melihat sebuah kesempatan untuk bertahan hidup, untuk berkembang biak lebih pesat lagi. Seperti itu. Contohnya nih ya teman-teman, adalah orang dengan penyakit TBC. Nah, teman-teman kita yang TBC ini, obatnya itu Masya Allah teman-teman banyak banget. Selain banyak, itu pengobatannya lama. Bisa sampai 6 bulan, ada juga yang 7 bulan kayak gitu. Dan ini ya, kalau kita jadi mereka, kalau kita jadi pasien pasti ngerasa, aduh aku minum obat terus, aku capek. Belum lagi ada efek sampingnya gitu ya. Kita minum rifampicin, kencing kita merah, kita khawatir. Pasiennya khawatir. Dan banyak lain. Kita pasti ngerasa jenuh minum obat terus. Kita ngerasa jenuh, belum lagi kita ngerasa kita sudah sembuh gitu ya. Tahu-taunya berhenti di tengah jalan dan seketika nih beberapa bulan setelahnya kita batuk darah lagi, kambuh lagi TBC-nya. Karena apa? Karena penggunaan antibiotik yang tiba-tiba kita hentikan tanpa pengetahuan dokter. Kayak gitu. Apa yang terjadi? Bakterinya bisa resistensi teman-teman. Pakai obat yang itu lagi gak mempan. Ditambahlah obat-obat baru yang lebih kuat. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah durasi. Nah, penggunaan antibiotik teman-teman, itu durasinya harus tepat loh. Kalau seandainya dokter bilang diminum 3 kali sehari, berarti kalau 24 jam diminumnya 8 jam sekali. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yang baik, yang tepat, yang benar seperti itu. Karena apa? Kalau seandainya kita kurang dari waktunya, karena kita lupa nih. Nah, jarak nih ya. Jadi obat itu teman-teman dalam darah kita, dia tuh jalannya tuh gini. Nah, ada titik di mana dia tuh memberikan efek konsentrasi. Atau kita di farmasi tuh nyebutnya minimum efek konsentrasi. Konsentrasi minimal dia memberikan efek. Nah, sudahlah. Naiklah dia ya. Kemudian sudah dia waktunya turun, dieliminasi lewat tubuh. Nah, kalau seandainya kita lupa, dia turun sampai melewati minimum efek konsentrasi ini, sedangkan obat yang baru belum diminum, lupa ceritanya. Nah, ada jeda teman-teman, ada jeda waktu di mana bakteri ini tidak terpapar oleh antibiotik. Apa yang dilakukan oleh bakteri? Dia akan melihat ini adalah sebuah kesempatan untuk apa? Untuk meningkatkan pertahanan dirinya, sehingga kalau seandainya ini terjadi terus-menerus, si bakteri akan resistensi terhadap antibiotik yang kita gunakan. Seperti itu. Ngeri kan? Kemudian yang keempat adalah penggunaan antibiotik pada hewan ternak. Ayo para peternak, sering banget loh teman-teman peternak kita yang dia tuh menggunakan antibiotik untuk hewannya, alih-alih untuk menjaga kesehatan. Gemes. Jadi antibiotik itu bukan untuk menjaga stamina untuk hewan ya. Masalahnya nanti kalau seandainya hewan ini mengonsumsi antibiotik, bakteri-bakteri yang ada dalam hewan ini akan resistensi terhadap antibiotik. Hewannya kita makan, belum lagi bakterinya belum mati gitu kan. Karena ada bakteri yang bisa hidup di suhu tinggi dan ada bakteri yang bisa hidup di suhu rendah. Kita makan, bakterinya resistensi, tertularlah kita bakteri resistensi dari hewan. Belum lagi nih, ada residu antibiotik yang tersisa di dalam tubuh hewan. Jadi seperti itu teman-teman. Kita minum secara tidak langsung, kita tertular. Jadi seperti itu. Jadi di stop ya penggunaan antibiotik pada hewan-hewan ya. Itu tidak benar, tidak baik, dan itu tidak bijak, tidak manusiawi. Jadi seperti itu teman-teman, penyebab dari resistensi antibiotik. Jadi untuk mencegah resistensi antibiotik adalah menggunakan
menggunakan antibiotik dengan tepat, harus dengan saran dokter, resep dokter, tidak boleh minum antibiotik sembarangan lagi, apalagi beli sendiri. Kemudian yang kedua adalah penggunaan antibiotik yang benar dosisnya, diminum sampai habis kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, durasinya tepat dan jangan digunakan kepada hewan-hewan ya, para peternak. Oke. Jadi seperti itu yang dapat aku sharingkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.